Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali lagi bersama saya Cornelis Cek Fakta. Di studio Media Nawacita Indonesia telah hadir Ketua Bawaslu DKI, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Bapak Christian Nelson Pengke. Kita akan menanyakan perihal aturan-aturan main di dalam dunia perpolitikan untuk 2024 ini, khususnya untuk di Jakarta Pusat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Konal. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di studio Nawacita Politik TV. Dan kami sangat apresiasi karena seorang penyelenggara pemilu 2024 mau hadir dan berbagi informasi perihal dunia perpolitikan dan aturan main di dalam percaturan politik di 2024 ini. Untuk itu, silakan memperkenalkan diri dulu, Pak. Biar nanti kita bisa breakdown apa poin-poin yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memberikan support kepada Bawaslu itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, pertama terima kasih Bang Cornel atas kesempatan saya bisa bersama-sama di sini untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas, kewenangan dan kewajiban kami sebagai Bawaslu Jakarta Pusat. Perkenalkan saya nama lengkap Christian Nelson Pengke, panggilan Sony aja. Oh, Pak Sony. Ya, panggilan akrab. Kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Pusat sejak bulan Agustus kemarin. Dan tugas kami sebagai Bawaslu Jakarta Pusat mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah nantinya di tahun depan bisa berjalan berdasarkan regulasi dan aturan ketentuan undang-undang, memastikan bahwa penyelenggara pemilu baik KPU Kota Jakarta Pusat hingga jajaran di tingkat kecamatan hingga kelurahan dapat melaksanakan aturan ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sehingga hasil yang diharapkan dari pemerintah melalui undang-undang bisa terwujud dengan berlangsungnya pemilu yang luber jurdil, sehingga mendapatkan pemimpin yang menjadi amanah bagi kita semua. Seperti itu singkatnya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini kan Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Nah, kondisinya setahu saya komisioner Bawaslu itu untuk dikatakan komisioner ya. Untuk Jakarta Pusat itu sekitar 5 orang. Sementara yang diawasi jutaan orang. Bagaimana menyikapi itu untuk artinya mengawasi setiap pergerakan atau informasi yang membuat masyarakat ada yang membuat berita hoax misalnya, dan bagaimana mengawasi itu? Ya, memang sesuai ketentuan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, bahwa kita dibatasi 5 orang personil. Namun di daerah lain malah lebih kecil lagi, 3 orang, Bang Orna. Oh, 5? Iya. Kalau DKI? Iya, DKI 5 khusus orang? Di wilayah Jakarta, Kota Jakarta, 5 orang. Tapi kalau Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu, itu hanya 3 orang. Karena jumlah pemilihnya lebih sedikit. Nah, kami membagi tugas divisi dan wilayah. Jadi dari 5 orang kami membagi tugas divisi. Kalau ketua tidak punya divisi, tapi dia mengkoordinir semua divisi dan bertanggung jawab untuk semua divisi agar dapat terlaksana, dan membagi wilayah pengawasan juga di masing-masing kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Nah, untuk mengawasi itu kita memang memiliki yang namanya panwas kecamatan. Di tiap kecamatan ada 3 orang. Di tingkat kelurahan hanya 1 orang. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal? Tentunya kami sangat berharap partisipasi aktif elemen masyarakat, civil society, baik ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama dengan Bawaslu bekerja aktif. Kami melakukan sosialisasi pengawasan di kampus-kampus, termasuk bekerja sama dengan organisasi pemuda, organisasi masyarakat,
melakukan sosialisasi penguasaan partisipatif. Ya. Jadi kami undang siapa yang terlibat bisa menjadi narasumber atau peserta kegiatan. Dan kedepannya kami memerlukan kerjasama di bidang pengawasan di TPS, tempat pemungutan suara. Kami memerlukan 3.129 personil di masing-masing TPS untuk mengawasi pada saat waktunya pemungutan suara nanti. Coba 329 orang. 3.129 di TPS. Oh, di TPS. Akan rekrutmen bulan Desember ini. Hingga Januari dapat terpilih untuk mengawasi di masing-masing TPS. Jadi kami sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Sama-sama Bawaslu. Nah, untuk itu tadi disampaikan di Jakarta Pusat itu masing-masing per kecamatan ada 3 panwas, di kelurahan 1. Nah, kira-kira Jakarta Pusat itu berapa kecamatan yang di kecamatan di Bawaslu Jakarta Pusat ada 8 kecamatan. 8 kecamatan, Ada 44 kelurahan. Nah, dari situ kami tentunya bersama elemen-elemen terkait stakeholder di situ, baik dia di tingkat kecamatan, kelurahan. Kami memberikan sosialisasi kemarin bersama Kesbangpol juga Jakarta Pusat, maupun tokoh-tokoh pemuda, baik KNPI ataupun tingkat kecamatan. Jadi kami melakukan sosialisasi terus dan saat ini sudah masuk tahapan kampanye. Saya kira ini kita sudah berupaya mencegah pelanggaran terjadi dan apabila itu harus kita berupaya untuk menyampaikan bahwa ini kemungkinan akan mendapat sanksi. Apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan, ya itu menjadi konsekuensi hukum dari yang bersangkutan peserta pemilu tersebut, Bang. Terkait dengan itu kan sudah mulai tahapan kampanye nih. Nah, yang dibutuhkan kepada civil society tadi seperti apa konkretnya sehingga misalnya selama ini apa sudah ada laporan-laporan yang masuk di Bawaslu itu sendiri sehingga masyarakat kita, ketika ada temuan ini kami bisa laporkan kemana dan kami berkoordinasi dengan siapa? Ya, apabila saat ini sudah masuk tahapan kampanye sehingga peserta pemilu ruang geraknya dibatasi dan dimonitor, diawasi oleh Bawaslu itu sendiri, baik jajaran tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kelurahan. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu setempat, baik di kecamatan, kelurahan, ataupun ke kota. Kami juga ada saluran informasi, kontak WA, kontak center, WA center, itu bisa dilaporkan. Dan saat ini memang ada laporan-laporan pengawasan. Kemarin sudah kami juga temukan di Gelora Bung Karno dan itu kami sudah teruskan ke Bawaslu Provinsi untuk melakukan penelusuran lebih lanjut bersama Panwas Kelurahan kami. Nah, terkait dengan itu konkret apa misalnya masyarakat sehingga mereka antusias untuk menyampaikan informasi tersebut karena kadang-kadang kan masyarakat kita tidak mengerti. Artinya tidak mengerti poin-poin apa sih yang istilahnya pelanggaran oleh kontestan atau para pendukung seperti apa konkretnya sehingga ketika ditemukan di lapangan, masyarakat itu langsung, termasuk yang disampaikan tadi ada call center atau informasi perihal bisa WA, melalui WA misalnya. Ya, jadi kami ada 4 isu prioritas yang kami fokuskan di sini, yaitu saat ini yaitu netralitas ASN, aparatur sipil negara, TNI dan Polri, karena ini ada pemilu mereka harus netral. Harus merupakan netralitas. Baru yang kedua hoax atau ujaran kebencian. Nah, itu hoax itu kita kerjasama dengan instansi terkait Kominfo dan juga yang membidangi tentang penyiaran juga untuk mengawasi berita-berita hoax. Dan juga yang ketiga politisasi SARA atau politik identitas. Saya kira dengan 4 poin itu. Ya, 4 poin itu politik ujaran kebencian saya kira itu kita coba hindari dan yang selanjutnya itu politik uang atau money politik. Ini kan itu bisa membatalkan calon jika terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis. Artinya bukan hanya membatalkan, kan ada unsur pidananya di situ ketika ada money politik. Iya.
Tentunya kami mengharapkan laporan dari masyarakat, Ya. karena kami mengharapkan pemimpin-pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar sudah teruji di masyarakat, loyalitasnya, kemampuannya, kapasitasnya, bukan hanya yang berduit saja yang bisa jadi pemimpin. Saya kira seperti itu. Tapi apa dibenarkan misalnya Ketua, kondisinya sudah selesai dari bilik suara, sudah melakukan misalnya pencoblosan. Tapi dari tim sukses, mereka diajak misalnya untuk ngopi-ngopi atau makan-makan karena pesta demokrasi namanya kan, artinya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya itu bentuk dari pelayanan. Apa itu dianggap suatu money politik atau gratifikasi atau segala macam bentuknya apapun gitu? Kalau di hari yang sama saat pemungutan suara itu bisa kami proses. Oh, bisa diproses? Iya, karena itu masih pada hari pemungutan suara. Mungkin kalau sudah selesai atau seperti, karena setelah itu ada rekapitulasi. Betul. Itu yang menentukan. Kadang-kadang masyarakat ada gium, belum tentu hasil hari H pemungutan suara akan keluar yang dilantik seperti apa. Nah, itu kan bisa saja itu. Oh, bisa Kita jadi harus antisipasi. pada hari H itu Iya. bisa diproses. Biasa saja dia jadi pemenang, tapi kan setelah rekap yang lain mungkin. Nah, makanya kalau terjadi seperti itu kita akan tindak lanjut. Oke. Sama Gakumdu ada di situ ada tiga elemen di situ, selain Bawaslu ada kepolisian dan kejaksaan. Kita proses seperti itu. Tentunya kami sangat memerlukan dukungan dan informasi dari masyarakat. Oke. Seperti itu. Termasuk media tentunya. Termasuk media sebagai corong dan lembaga pers yang harus mengawal demokrasi. Betul, setuju. Nah, ada poin-poin, saya itu pernah bertarung dunia perpolitikan. Artinya para pemilu ini bervariasi. Salah satu contoh misalnya difabel, tidak bisa datang ke TPS. Iya. Tetapi petugas daripada penyelenggara pemilu datang ke rumah masing-masing. Nah, seberapa persen atau seberapa tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan, karena menurut saya ketika itu datang artinya bisa saja dipengaruhi orang tersebut karena kondisinya tidak memahami, misalnya buta aksara misalnya. Nah, bagaimana cara pengawasan seperti itu? Ya, memang dalam hal ini perlu ada pendampingan, Ya. baik kepada pemilih yang disabel tersebut, sehingga kami memang sangat memerlukan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mengawal pemilih tersebut. Karena bila seperti yang disampaikan oleh Bang Kornel itu, kalau tidak ada pendampingan atau penyadaran atau edukasi kepada masyarakat, itu hal-hal seperti itu yang bisa terjadi. Untuk itu kami memang memerlukan sosialisasi yang intensif dan masif soal itu, sehingga kedepannya demokrasi bisa kita kawal bersama. Ya, karena saya tidak bisa membayangkan dengan kondisi petugas itu sendiri minim, sementara yang diawasi jutaan, itu potensi untuk kecurangannya luar biasa. Apalagi kalau misalnya, pernah saya lihat bisa diintimidasi, bahkan bisa masyarakat ketika mau melapor misalnya, tapi karena diintimidasi, karena katakan ada faktor penguasa di situ. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat agar mereka tidak takut dengan intimidasi-intimidasi tersebut? Iya, memang hal tersebut perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat. Ya. Memang dalam undang-undang juga ada yang namanya lembaga pemantau pemilu, dibentuk oleh masyarakat. Saya kira kita bisa bekerja sama, baik juga ormas yang peduli terhadap kehidupan demokrasi. Untuk bersama-sama membantu Bawaslu, karena di TPS pun Bawaslu cuma satu personel. Kalau dia mau pakai jalan-jalan lagi ke rumah masing-masing pemilih kan agak susah juga dalam pengawalan. Karena di satu sisi ada surat suara yang harus dikawal di TPS. Saya kira seperti itu, kami memang sangat membutuhkan kehadiran peserta aktif masyarakat dalam membantu tugas-tugas pengawasan. Jadi setiap masyarakat Indonesia ini punya hak memilih dan dipilih. Nah, terkecuali Polri TNI ya. Tapi ada satu yang unik juga dalam dunia perpolitikan ini, misalnya masyarakat kita misalnya warga binaan. Mereka ada di rutan, lapas. Nah, bagaimana pengawasan itu? Soalnya
Itu juga kadang-kadang jadi isu Iya. kepada masyarakat, mengawasi mereka seperti apa sih di dalam. Ya, Kira-kira. karena memang ya, makasih Bang Kornel. Nah, ini yang menjadi atensi yang menarik juga, karena di lapas memang ada TPS khusus Ya. untuk di lapas. Ada petugas KPPS dari KPU dan ada kotak suara dan surat suara situ, nama-nama yang sudah masuk situ, dan memang untuk pengawasan kami belum bisa maksimalkan lebih jauh. Saya kira ini menarik untuk kita bersama Diskusikan kita pajuti dan lebih lanjut, diskusikan metode seperti apa ataupun cara dan kiat seperti apa untuk mengawal bersama suara ini. Karena sudah pasti kadangkala itu menghasilkan satu suara yang sama misalnya. Ya. Ya, atau ada yang dominan di situ. Saya Betul. kira. Padahal kan di warga binaan mungkin bisa berbeda-beda pilihan. Saya Otomatis karena mereka punya. Cuman kadang-kadang karena mereka di dalam tidak tahu mau ngapain, ya, karena pengawasan tadi itu minim, akhirnya seperti yang disampaikan bisa didominasi oleh satu orang. Mungkin ada arahan atau petunjuk tertentu kan kita juga tidak bisa. Ya bisa praduga tak bersalah seperti itu. Saya kira ini pendapat dan ide yang menarik untuk kita coba cermati ke depannya seperti apa. Nah, perihal itu kondisinya model di lapas rutan itu sekarang pasca COVID, hampir semua warga binaan itu mempunyai identitas. Kalau dulu mungkin baru 80%, atau sekarang dengan kondisi itu, nah itu buat saya seksi untuk dipantau karena saya sering berdiskusi dengan petugas lapas. Nah, sehingga ini juga bisa jadi variabel untuk bisa jadi informasi buat Bawaslu itu sendiri. Ya. Ini informasi yang sangat menarik. Memang tugas dari Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan tahapannya, dan saya kira ini masukan yang baik untuk kita tindak lanjuti bersama KPU dan jajaran pengawasan pemilu. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pendampingan khusus dari selain pengawas TPS ya. Bang Kornel, kita akan fokus di titik-titik tertentu di TPS khusus. Mungkin di Jakarta Pusat ada 2 TPS khusus atau di daerah Salemba, saya kira seperti itu. Nah ini hal menarik juga perihal masalah dunia pers misalnya. Bagaimana kebebasan para jurnalis untuk mendapatkan informasi di TPS? Kan kadang-kadang petugas TPS dibatasi, artinya para pemantau itu termasuk media dibatasi, tidak boleh memasuki zona-zona tertentu sehingga kita juga memantaunya agak susah. Nah seperti apa? Apakah diperbolehkan seorang jurnalis atau seorang wartawan diberikan identitas bahwasanya di TPS ini bisa memantau full? Saya kira untuk penghitungan suara nantinya, selain pengawas TPS dan saksi parpol di TPS dan KPPS-nya dan juga pengamanan TPS, memang untuk pemantau maupun tim media ataupun ormas yang bisa terlibat hanya di seputaran TPS. Tapi mereka nantinya bisa mendokumentasikan hasil pemungutan suara itu, dan aturannya TPS harus menyampaikan juga salinan hasil suara. Wajib. TPS wajib sesuai undang-undang. Jadi itu saja yang kita fokuskan karena kunci dari pemilihan itu adalah hasil suara di TPS. Saya kira seperti itu, Bang Kornel. Jadi tentunya partisipasi aktif untuk mengawasi TPS sangat dibutuhkan di situ. Selain daripada itu, apalagi yang mau bentuk sosialisasi kepada masyarakat? Apakah Bawaslu misalnya mengadakan berupa seminar-seminar, mengundang para narsum untuk menyampaikan edukasi, tata cara dalam berdemokrasi? Apa ada itu programnya di Bawaslu? Iya, untuk kemarin kan ada namanya partisipasi masyarakat dan pencegahan kegiatan-kegiatan Bawaslu maupun KPU sudah dilaksanakan, dan saat ini pun kami tetap berupaya memaksimalkan itu hingga pemungutan suara. Jadi ini kurang lebih ada 70-an hari. Itu yang kita harus maksimalkan terus, kerjasama, dan tentunya program-program itu yang akan kita intensifkan ke depan.
siapa saja bisa menyampaikan hal tersebut. Lagi pula ini kita akan memasuki yang namanya beririsan dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang kemungkinan dimajukan. Ada usul inisiatif DPR untuk memajukan Pilkada 2024 tahun depan di bulan September. Jadi memang untuk bulan Desember ini rentang waktunya bersamaan dengan tahapan pemilu. Ya. Dan memang peran dari penyelenggara pemilu khususnya KPU dan PPK itu sangat cukup memakan waktu yang sangat serius. Ya. Mereka akan bekerja lebih giat lagi karena waktunya sudah sangat dekat ini. Saya kira tidak lebih dari 3 bulan, 2 bulan, surat suara, logistik suara sudah ada. Dan tentunya kami juga harus mengawal itu sehingga tidak ada kekurangan suara ataupun pemilih yang tidak terdaftar. Itu yang harus kita cegah dan antisipasi bersama. Oke, itu terkait masalah KPU. Artinya bagaimana tindakan daripada Bawaslu ketika KPU lalai dalam mendistribusikan logistik. Karena itu salah satu variabel kadang-kadang yang membuat fatal. Sehingga terjadi keterlambatan pemilihan umum itu. Ya mungkin kalau di kota-kota besar itu mungkin bisa diminimalisir. Nah bagaimana kalau misalnya daerah-daerah yang susah dijangkau kendaraan dan bahkan kadang-kadang untuk sambungan telepon saja tidak sampai gitu. Jadi seperti apa antisipasinya atau pengawasan daripada Bawaslu itu sendiri kepada KPU sehingga dipastikan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Memang untuk daerah-daerah rawan seperti daerah kepulauan yang susah untuk didistribusi dengan jalur darat, saya kira memang jadi perhatian. Kalau di Jakarta kan ini ada daerah Kepulauan Seribu, dan untuk di wilayah Jakarta Pusat saya kira bisa terjangkau. Mungkin yang paling terpenting mungkin masalah lalu lintas atau kemacetan itu. Jadi kami sudah akan bekerja sama dengan petugas kepolisian untuk mengawal distribusi ini sehingga bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada yang tertukar. Karena Jakarta Pusat hanya satu dapil untuk provinsi. Mungkin DPR RI saja yang mungkin bisa kita harus antisipasi karena itu yang potensi bisa tertukar di situ. Oh, potensi bisa tertukar bisa ya? Ada bisa. Berarti itu kelalaian. Dari pihak distributor surat suara, pihak perusahaan pencetak. Nah ini tapi kan saat ini sudah mulai didistribusikan ke gudang logistik masing-masing kota. Saya kira untuk melipat suara itu harus kita kawal bersama, jaga sehingga tidak ada potensi itu kita bisa antisipasi. Dan selama distribusi kami harus mengawasi itu secara penuh, terlibat secara penuh saya kira itu. Nah itu perihal masalah logistik. Ketika sudah sampai, prosedurnya seperti apa? Ketika kan udah disegel semua nih. Nah kalau misalnya pada saat hari H ternyata segel sudah dibuka karena itu pernah terjadi di salah satu daerah segel dibuka, bahkan pernah saya lihat sudah dicoblos semua. Nah bagaimana mengantisipasi itu? Memang untuk logistik itu contoh seperti surat suara, segel maupun peralatan lainnya termasuk tinta. Dari pihak perusahaan mendistribusi ke masing-masing kota atau KPU setempat dan itu masuk di gudang logistik. Nah itu harus dikawal, dijaga. Kami mengharapkan di situ bukan mengharapkan memang sudah ada protap ketentuannya, ada CCTV untuk mengawasi itu, sehingga potensi-potensi surat suara sudah tercoblos atau seperti apa nantinya itu menjadi tanggung jawab bersama oleh aparat keamanan hingga Bawaslu dan KPU setempat. Saya kira seperti itu kami akan laksanakan. Oh berarti kalau misalnya tiba-tiba termasuk yang saya bilang tadi udah dicoblos bisa dibatalin ya? Artinya bisa ada pembatalan dan tidak terjadi pemilihan di sana? Ya tentunya diawasi dengan setelah itu kan ada berita acara yang harus ditandatangani. Sehingga pada saat nanti tiba di TPS masing-masing daerah, wilayah, dan juga kelurahan setempat, itu sudah diminimalisir semua hal tersebut. Sehingga memang kotak suara memang benar-benar
dalam keadaan tersegel. Seperti itu. Baik, itu hal cukup menarik. Dan apalagi yang misalnya akan yang disampaikan kepada masyarakat, cara mengedukasi mereka sehingga lagi-lagi yang kita sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik. Ya, paling efektif bagi kami bagaimana mengedukasi selain masyarakat, terlebih peserta pemilu itu sendiri. Oke. Sebab apa? Kadangkala peserta pemilu walau sudah tahu aturan, kadang mereka terobos aturan itu. Misalnya tidak boleh adanya politik uang, tapi mereka kesulitan kalau tidak ada politik uang. Bagaimana bisa masyarakat memilih? Betul, betul. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua tentang berita hoax ataupun kampanye negatif atau kampanye positif atau kampanye hitam. Ya. Saya kira banyak untuk meningkatkan citra diri, menyampaikan bahwa kontestan ini seperti ini, padahal bukan seperti itu. Oke. Nah, itu kampanye hitam. Black Ini campaign, black ya? campaign, ya. Ini yang harus kita sadari kepada masyarakat, bagaimana informasi yang benar seperti apa. Sehingga masyarakat bisa terdidik dan bisa memilih secara rasional calon pilihan masing-masing. Yang jadi kesulitan memang kita kan saat ini akan melaksanakan pemilihan serentak. Pemilu serentak itu ada presiden, ada DPR RI, ada DPR provinsi, ada DPD. Ya. Jadi di Kota Jakarta ada 4 kotak suara. Oke, presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi. Oh ya, Kalau khusus kota DKI lain, cuma ya, bisa 5 ya? nggak bisa 5, cuma 4 kalau DKI. Bukan, kalau di kota lain bisa 5 Kota karena lain ada bisa DPRD 5, karena ada kabupaten DPRD kota. Kalau DKI hanya 4, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung figur ataupun para kandidat yang bisa dipilih sesuai dengan harapan mereka, aspirasi mereka, dan tentunya keinginan mereka bisa terjawab dengan baik. Ada hal yang perlu dipertegas di sini. Bagaimana nanti ketika sudah selesai masa kampanye? Artinya, tapi alat peraga APK masih bertebaran di mana-mana. Bagaimana ketegasan sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Pusat untuk menertibkan itu? Memang sudah ada titik dan lokasi kampanye yang dilarang oleh pemerintah melalui KPU, putusan KPU, dan alat peraga itu sesuai undang-undang harus diturunkan atau ditertibkan dan diamankan atau dibersihkan lah 1 hari jelang pemungutan suara. Okay. Tentunya mengantisipasi itu, kami pada saat masa tenang nanti pada tanggal 11 Februari, jadi ada masa tenang 3 hari, 11, 12, 13, pemungutan suara 14 Februari. Mulai dari tanggal 11 kami sudah ingatkan bersama kepada peserta pemilu bersama Satpol PP, mungkin kita akan turun di lapangan untuk menertibkan alat peraga tersebut. Seperti itu. Artinya ada kerjasama dengan Satpol PP? Iya, memang ketentuannya untuk menertibkan itu kita kerjasama dengan Satpol PP. Karena pengawas pemilu tidak boleh langsung menertibkan secara langsung, harus kerjasama dengan pemerintah melalui Satpol PP. Oh, berarti yang harus turun tangan pemerintah juga di situ. Tapi kami berharap memang ada kalanya ada atribut alat peraga yang dipasang secara disewakan, misalnya ada alat tertentu, Videotron atau seperti apa, itu tentunya kita kerjasama dengan pihak vendor atau kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Oke. Karena hal tersebut kan sudah di luar masa kampanye, itu bisa kita laporkan sebagai dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Karena sudah masa tenang juga. Bisa potensi pidana juga. Oh, bisa potensi pidana sanksi yang akan minimal sanksi administrasi lah pada kandidat tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Closing statement, pesan dan kepada masyarakat kita agar 2024 ini pemilu damai, jujur, adil, dan keterbukaan itu selalu ada. Ya, penyampaian kami dari Bawaslu, saya kira masyarakat harus jernih melihat melalui edukasi yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu sendiri bagaimana menghasilkan calon-calon pemimpin, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Apapun yang sudah ditetapkan oleh KPU, tentunya kita harus lebih kritis melihat dengan harapan bahwa pemimpin ke depan hasil pemilihan umum ini secara demokrasi harus diterima dan tentunya
tugas dari Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan sesuai aturan dan regulasinya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan bantuan dari masyarakat, baik itu civil society, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk menyampaikan masukan termasuk kritikan sekalipun agar supaya demokrasi dan juga kedepannya prosedur dan juga penanganan aturan dan regulasi ini bisa terjawab sebagaimana sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, dan tentunya kami akan mengawal itu sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat berdasarkan dengan ketentuan undang-undang tentunya. Saya kira mungkin cuma itu, Bang Kornel. Kami sangat mengharapkan kegiatan ini tidak terhenti sampai saat ini, tapi kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat dengan harapan satu hari sebelum pemilu 12, 13, dan 14 Februari kita sudah dapat memilih yang terbaik oleh masyarakat untuk bangsa dan negara ini. Tentunya harapan dan tanggung jawab kita diberikan bangsa melalui KPU dan Bawaslu harus dijalankan dengan sepenuhnya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Semoga semua apa yang kita diskusikan sekarang ini dalam tahapan pemilu, baik dari proses kampanye pada saat ini sampai nanti di hari H, semua bisa berjalan dengan baik. Dan seperti yang Ketua sampaikan bahwasanya agar kita bisa mendapatkan para pemimpin bangsa ini demi kemajuan Republik Indonesia ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Salam sehat selalu. Salam sehat. Siap. Ya.